Aku menunjuk ke arah sisa-sisa asap tersebut. Sumurnya nafas, seakan terbawa arus berat gravitasi. Aku merasa sesuatu dalam diri aku itu ditarik, lalu diseret. Gak pernah keluar, dia bilang. Dulu, sekarang hampir enggak. Apa kamu mau aku keluar? Hi Love Visible, it's me Anza Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Entah mendapat keberanian dari mana, aku tak menjerit, juga tak berlari seperti yang mungkin akan dilakukan oleh anak kecil pada umumnya. Kejadian ini terjadi di Denpasar pada tahun 1998. Sebelumnya, aku mau mengingatkan kalian untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, nggak perlu berlama-lama lagi. Let's get started. Lahir dan tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang menyukai alam dan seni membuat aku tak bisa jauh dari keduanya. Ini mirip seperti perangkap dalam jaring, tetapi jenis yang akan kusinggahi dengan senang hati. Perpaduan kedua unsur tersebut bisa kalian temukan dengan mudah saat melihat keadaan rumah kami. Ada begitu banyak tumbuhan dan hewan, bahkan hiasan dan ukiran yang bisa dikatakan tidak biasa. Katanya sih, rumah seniman memang memiliki gaya yang khas alias eksentrik. Menurutku, rumah ini merupakan gambaran yang tepat. Dari banyaknya kemungkinan tanggapan orang, aku menganggapnya sebagai sebuah surga kecil, tempat di mana kami biasa berkumpul, berbagi, dan tertawa bersama. Semua terasa begitu sempurna. Nih, kenapa kita masih berdiri di sini sih? Tamunya papi kan sudah datang. Mami setengah mencodongkan tubuh padaku. Masih ada tamu yang lain yang bakal datang, Ensa. Kita harus menunggu sebentar lagi. Waktu aku sudah menghela nafas untuk yang kesekian kalinya, bergerak-gerak seperti cacing kepanasan karena bosan, kemudian terbesitlah sebuah ide. Apa aku boleh main? Boleh, hanya di sekitar sini aja ya, jangan masuk ke dalam. Oke. Aku segera meninggalkan para orang dewasa tersebut untuk mengamati serat pohon terdekat dan langit biru yang sedang berawan. Oke, mungkin beberapa dari kalian akan menganggap hal tersebut sedikit aneh, mengingat kebanyakan anak gak ingin berada jauh dari jangkauan orang tua dan merecoki mereka, atau misalnya bermain sesuatu yang umum. Dalam kasusku, aku memiliki beberapa kecenderungan lebih mudah berbaur dengan alam daripada manusia. Kalian tahu, manusia itu rumit, dan begitu pula lah aku. Rumit ditambah rumit sama dengan rumit-rumit alias sangat rumit. Begitu yang aku pikirkan waktu aku masih kecil. Karena hal tersebut, aku menyadari bahwa terkadang kita harus memiliki ruang khusus berupa me time untuk menstabilkannya. Dan inilah salah satu caraku. Aku ucapkan selamat datang ke dalam duniaku. Setelah merasa bosan, aku berjalan mendekati sumur yang terletak di sebelah kanan halaman. Sumur tersebut memiliki ukuran yang besar, ditutupi oleh beberapa lembar papan kayu, dan temboknya itu terbuat dari batu-batu yang sudah tampak berlumut. Sejauh yang aku tahu, sumur tersebut sudah ada sejak lama, jauh sebelum kedatangan aku dan orang tuaku. Dan sepertinya gak pernah
kami gunakan. Papi, itu apa? Tanya aku saat pertama kali menyadari keberadaan sumur tersebut. Itu sumur, Ensa. Papi menggandeng tanganku, mengajakku untuk mendekati sumur. Jadi ini flashback ya. Sumur itu apa? Tempat menampung air hasil serapan tanah. Jawab papi. Boleh aku lihat? Pinta aku setelah menyimpulkan bahwa melihat secara langsung adalah tindakan terbaik untuk lebih memahami penjelasan. Papi menimbang-nimbang permintaanku selama beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk. Kamu mundur dulu, jaga jarak. Aku mundur beberapa langkah, sementara papi menggeser beberapa papan kayu yang tergeletak di atas sumur. Benda-benda yang berwarna coklat tua tersebut berderit seakan enggan untuk terbuka. Muncullah sekumpulan asap berwarna putih yang membumbung tinggi keluar dari dalam sumur. Aku menunjuk ke arah sisa-sisa asap tersebut. Sumurnya nafas, kata aku sambil tersenyum, seperti baru saja menonton sebuah pertunjukan sulap. Oh, mungkin debu. Sumur ini kan sudah tua, kata papi sambil merentangkan kedua tangannya padaku. Ayo, papi gendong kamu biar kamu bisa lihat. Aku mengangguk seperti anak kecil yang happy banget. Aku mengalungkan tanganku pada leher papi tepat sebelum ia benar-benar mengangkat tubuhku. Hati-hati, papi mengingatkan. Kami bersama-sama mencondongkan tubuh dan menjulurkan leher untuk melihat ke dalam sumur. Kondisi sumur pada saat itu ya tampak gelap, dingin, dan juga lembab. Ada semacam bau khas seperti lumut yang bercampur dengan tanah yang menguat dari dalam. Jarak antara permukaan air dan bibir sumurnya kan jauh, tapi cukup jelas untuk menampilkan pantulan bayangan kami bersama seorang perempuan. Tunggu, kok ada perempuan? Batin aku. Kemudian aku langsung refleks kayak ngomong, oh, Mami. Aku kan menegakkan tubuh, terus sambil kayak mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tapi anehnya aku tuh nggak menemukan Mami dimanapun. Mami di mana? Teriak aku ingin memastikan. Papi yang terkejut sedikit menjauhkan wajahnya, terus bilang, Mami lagi masak di dapur sama Mbak. Papi tuh kayak menjawab pertanyaanku, padahal pertanyaan itu aslinya aku tujukan kepada Mami. Kayak diselimuti oleh rasa penasaran, aku kembali melihat ke arah permukaan air dan masih menemukan sosok perempuan tersebut dengan wajah yang tanpa ekspresi. Bayangan perempuan yang terlihat berdiri tepat di sebelah kiri kami tersebut membiarkan rambut panjang dan hitamnya menjuntai di atas bibir sumur. Bukan Mami. Aku kembali mengedarkan pandangan ke sekeliling. Anehnya tetap gak ada siapapun kecuali aku dan papi. Ada perempuan. Aku kasih tahu papi. Papi tanya dong, di mana? Sambil kayak ikut ngelihat ke sekeliling. Di situ, kata aku sambil kayak nunjuk-nunjuk sumur gitu. Tahu nggak kalian? Papi malah ngomong apa? Papi malah bilang, mana ada? Katanya sambil kayak ketawa geli gitu. Aku pun jadi kayak kembali melihat ke arah permukaan air untuk yang ketiga kalinya. Dan anehnya, aku hanya lihat pantulan bayanganku dan papi aja. Aku bilang dong, tadi ada bayangan cewek di situ. Kataku ya sambil kayak nunjuk ke arah sumur gitu. Papi bilang, kamu salah lihat kali. Di atas kita kan ada awan, ada pohon. Mungkin sekilas kelihatan mirip kayak wajah orang, padahal bukan. Jelas papi. Aku menghela nafas panjang, hamburkan kenangan yang terjadi pada saat aku pertama kali lihat sumur itu. Kayak waktu aku jalan ke arah sumur itu, aku mulai samar-samar dengar suara perempuan yang sedang bersenandung. Batinku waktu itu kayak, aku pasti salah dengar. Sambil kayak terus jalan. Waktu aku sudah di depan sumur, aku kembali mendengar suara perempuan yang sama. Dengan cepat dong, aku kayak meletakkan kedua telapak tanganku di tembok sumur, mendekatkan salah satu telinga, lalu memejamkan kedua mata, berusaha
konsentrasi. Aku nggak tahu lagu apa yang perempuan ini senandungkan, karena irama lagu yang terdengar lembut dan ceria tersebut asing buat aku. Tapi anehnya, aku bisa merasakan bahwa dia sedang menunggu kedatangan seseorang. Tapi siapa? Tiba-tiba sesuatu terjadi. Seakan terbawa arus berat gravitasi, aku merasa sesuatu dalam diri aku itu ditarik lalu diseret masuk ke dalam sumur. Entah bagaimana, waktu aku membuka mata, aku sudah menemukan diri aku sudah berada di dalam sumur dengan posisi yang gak masuk akal. Tubuh aku itu kayak setengah melayang gitu di atas permukaan air. Punggung aku itu menempel di tembok dan telapak kaki sampai betisku sudah basah karena terendam. Secara garis besar, kondisi di dalam sumur masih sama persis seperti dulu. Hanya saja bedanya sekarang terlihat sangat gelap dan terasa pengap. Walau minimnya cahaya membuat indera penglihatanku menumpul, tetapi aku bisa merasakan keberadaan seseorang, atau lebih tepatnya seorang perempuan di hadapanku. Ya, aku putuskan untuk bertanya, siapa? Kita pernah ketemu di sini, di sumur. Jawab si perempuan itu dengan suara nyaring dan menggema. Aku refleks dong memejamkan mata. Aku bilang, perempuan penjaga sumur. Gak tahu dapat informasi dari mana. Perempuan itu terkekeh, mengejutkan, kata dia. Kamu tinggal di sini? Tanya aku kayak gak percaya. Dia bilang, ya, aku tinggal di sini. Sudah sangat lama sekali. Aku tanya, berapa lama? Sebelum rumah ini ada, dulu masih penuh pohon, hutan. Gak pernah keluar, dia bilang. Dulu. Sekarang hampir enggak. Apa kamu mau aku keluar? Aku langsung jawab dong, enggak. Dan aku langsung merasa bingung juga sih kenapa aku jawabnya kayak gitu. Tanpa pertanyaan lebih lanjut, suasana pun berubah menjadi hening. Tiba-tiba perempuan tersebut berkata jauh lebih keras daripada seharusnya. Dia bilang, aku tidak mengganggu siapapun. Aku hanya ingin menyapa dan berteman. Seakan-akan kayak punya kewajiban untuk menjelaskan gitu. Aku bisa merasakan bahwa ada seorang perempuan yang berdiri tepat di belakangku. Entah siapa, dia mengatakan sesuatu yang tidak terdengar oleh aku, tapi muncul begitu aja di dalam pikiranku. Dan entah bagaimana, secara ajaib aku tuh kayak menerjemahkan apa yang dia ucapkan. Iya, aku tahu, tapi tolong cari yang lain aja. Dia hanya anak-anak. Terus aku kayak terkejut gitu karena mengucapkan hal-hal di luar kesadaranku. Siapakah wanita itu? Oke love, sekian dulu untuk cerita di episode kali ini. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. So, I love you guys. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! Kembali mengedarkan tubuh. Mengedarkan tubuh. Gimana sih? Udah capek. Pagi ada bayangan cewek. Dulu masih penuh hutan.